Untuk mendalami mengenai usulan dari Lemhanas agar Polri di bawah kementerian, kita akan tanyakan kepada mantan Kabarskim Polri yang juga Ketua Umum ISPI, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentunya tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Agus dan juga sudah membaca tentunya apa yang menjadi usulan dari Pak Agus, Gubernur Lemhanas soal pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Polri di bawah kementerian. Komentar Anda, Pak? Yang pertama tentunya saya mengapresiasi ya, karena kita tahu bahwa Gubernur Lemhanas itu termasuk salah seorang cendekiawan di negara kita. Ya. Namun demikian mungkin terkait dengan apa yang disampaikan kepada beliau, saya ingin menyampaikan beberapa prinsip dasar ya yang bersifat normatif yang mungkin bisa kita sampaikan dalam rangka untuk menyampaikan bahwa usulan beliau itu sebenarnya sudah lama ya. Betul. Sudah pernah lama diajukan dan sudah pernah lama dibahas beberapa tahun yang lalu, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan tugas wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari kekuasaan presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat umum, khususnya kekuasaan untuk menyelenggarakan administrasi negara. Ini yang perlu dipegang dulu untuk prinsip dasar ini. Dalam konteks ini tugas memelihara, menjaga, menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas wewenang paling awal dan tradisional untuk setiap pemerintahan. Baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal mula pembentukan negara dan pemerintah itu pertama-tama ditujukan dengan usaha memelihara, menjaga dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum. Itu prinsip dasar pertama. Tugas semacam ini ada dalam tujuan membentuk pemerintahan Indonesia merdeka ya pada saat sejarah kemerdekaan kita. Sebagaimana disebut dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari pendapat beberapa ahli, hipotesis atau asumsi teori perjanjian tentang asal mula negara, baik oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau itu berpangkal dari state of nature, yang bagaimanapun tentramnya satu negara akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok. Baik. Selama tidak ada negara atau Baik. pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban. Ya, ini yang mungkin hal yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, sistem administrasi kepolisian di seluruh negara terkait dengan sistem administrasi negara, sistem peradilan pidana dan sistem keamanan negara oleh negara yang bersangkutan di Indonesia. Walaupun ada perubahan Undang-Undang 45 semenjak 1 Juli 46, Polri merupakan kepolisian nasional yang berada di bawah Perdana Menteri atau Presiden. Tadi disampaikan oleh beliau bahwa dalam hal pengawasan, Betul. kita itu sekarang ada namanya Kompolnas. Kompolnas itu diketuai oleh Menko Polhukam dengan wakilnya adalah Menteri Dalam Negeri. Kemudian sekretarisnya adalah Menteri Kumham. Anggota-anggotanya itu adalah semua merupakan fungsi-fungsi terkait yang akan memberikan masukan kepada Presiden arah kebijakan yang untuk diterapkan oleh Polri. Jadi Polri tidak bisa langsung ke Presiden. Arah kebijakannya itu adalah diolah melalui Kompolnas. Demikian pula dalam hal pengawasan. Kalau kita melihat tugas-tugas Polri yang sedemikian luas, sekarang itu sudah dibagi, Mas. Baik untuk masalah BNPT ya, teroris bukan oleh kita saja. Kemudian masalah korupsi, kita sudah ada namanya KPK dan maupun kejaksaan. Kemudian masalah bencana alam dan lain sebagainya. Jadi di sini kita melihat kapan Polri berada di depan sebagai leading sektor, kapan polisi sebagai pendukung ya atau leading support ya bagi satu. Jadi mungkin kalau pemahamannya bahwa semua adalah kewenangan Polri melakukan segala hal sehingga Polri akan merasa kewalahan, saya kira mungkin kurang tepat ya. Sehingga di sini masyarakat bisa lihat kapan Polri berada di depan dan kapan Polri berada di belakang. Nah, itu adalah tugas Polri yang memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pak Ito, jika kemudian Dewan Keamanan Nasional ini kemudian berdiri, apa kerugiannya bagi Polri sebenarnya? Kalau Anda tadi berasumsi bahwa menolak apa yang kemudian diusulkan oleh Gubernur Lemhanas. Jadi kalau organisasi Polri itu berada di bawah kementerian, tentunya harus ada revisi dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, mengapa demikian? Kementerian itu kan
secara struktural adalah merupakan jabatan yang di bawah pembantu presiden dan merupakan jabatan politis. Baik. Jadi siapa saja bisa menjadi Kapolri. Nah, apakah itu ketua umum parpol, ataukah itu LSM, ataukah mungkin orang luar, tidak harus Polri. Nah, dapat dibayangkan kalau misalnya kepolisian berada di bawah kepemimpinan dari seorang tokoh politik. Kalau kita mengacu kepada negara seperti Amerika, seperti China yang beliau juga sampaikan sebagai referensi, itu sangat berbeda. Dari sistem pemerintahannya mereka federal, kita union. Kita bisa melihat kasus pendudukan Capitol ya, pada saat Donald Trump kalah. Itu polisinya mereka kalah kabut dan tidak mampu. Kenapa? Karena di sana kekuasaan polisi itu sudah disebar menjadi di bawah Dewan Keamanan Nasional ya. Jadi Baik. mereka kan juga Baik, Pak punya Ito. Dewan Keamanan Nasional. Ya, Baik. demikian. Baik. Terima kasih Pak Ito, kita sudah tangkap poinnya. Nanti kita akan tunggu perkembangannya seperti apa untuk usulan seperti ini. Baik, terima kasih Pak Ito Baik. sudah bergabung bersama Baik, kami di terima Kolom kasih. Petang. Ya.